Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada malam hari kali ini, kita akan memaparkan hasil analisis mengenai brand fashion Erigo Store. Yang kita analisis diantaranya yang pertama dari segi strategi marketing, kemudian dari kinerja pegawai, dan yang ketiga kepuasan konsumen, dan yang terakhir mengenai syariah compliance. Di topik ini, di 4 topik ini, kita mengacu kepada analisis lingkungan eksternal dan juga internal dari brand fashion Erigo Store. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin yang pertama dari saya sendiri akan memaparkan analisis saya mengenai dari segi strategi marketingnya. Baik, strategi marketing dari Erigo Store yang pertama, untuk sasarannya, target sasarannya Erigo Store itu adalah kepada generasi muda. Tentunya Erigo Store ini menghasilkan produk dari outfit atau fashion yang disediakan untuk generasi muda. Kemudian yang kedua, untuk strategi marketingnya, yang kedua yaitu dari segi pemasaran. Nah, dari segi pemasaran ini, Erigo Store memanfaatkan 2 platform. Yang pertama ada platform offline, yaitu yang berupa membuka outlet atau toko di berbagai daerah, ya, contohnya di Semarang dan yang lainnya. Kemudian untuk platform online-nya, Erigo Store membuka di Shopee. Dan lama-kelamaan Erigo Store juga membuka website dan aplikasi untuk memudahkan dalam memasarkan produk fashion. Kemudian yang ketiga, untuk strategi marketingnya, Erigo Store dari segi pemasarannya berkolaborasi dengan public figure yang sedang viral, public figure dan juga blogger yang sedang viral, karena dari sana bisa menghasilkan bisa menghasilkan penjualan yang tinggi dan mencapai omset. Dan kemudian yang terakhir dari segi pemasaran juga, Erigo Store menciptakan produk-produk dari tiap tahunnya atau tiap bulannya, itu memperhatikan dari segi desain atau model. Jadi disesuaikan dengan apa sih di zaman sekarang yang menjadi viral terutama, atau yang menjadi sesuatu yang diminati banyak orang. Contohnya Erigo Store juga membuat produk produk model tie-dye. Tie-dye tersebut pada zaman sekarang ini yang sedang diminati banyak orang. Kemudian Erigo Store juga membuat spot foto, bukan spot foto, jadi membuat produk yang didesain semenarik mungkin supaya dari segi ketertarikan konsumennya dapat gitu. Dan untuk pemotretan produk juga itu diambil di berbagai negara, contohnya dari Tokyo. Kemudian di tempat-tempat yang kelihatannya bisa menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan juga Erigo Store juga bukan hanya untuk fashion untuk sehari-hari, tapi untuk memenuhi kebutuhan traveling. Nah, kemarin juga saya kan sempat melihat video yang sudah disediakan sama Ibu, itu di sana Erigo Store juga sampai mencapai omset berapa ya? 22 miliar. Dan si brand fashion Erigo itu terbawa ke di New York. Jadi untuk iklannya terpampang di New York.
Mungkin demikian hasil analisis dari saya mengenai strategi marketing. Mungkin dari yang lainnya jika ingin menambahkan, persilahkan. Atau mungkin langsung lanjut aja ke topik yang kedua. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kinerja karyawan yang bekerja di Erigo Store. Nah, setelah saya menganalisis gitu, mempelajari, membaca artikel, terus melihat video yang telah diberikan dari dosen saya, dari Ibu Kini tercinta, dan juga saya melihat-lihat dari video-video yang lain gitu. Di sini saya melihat gitu bahwa owner di sini yaitu Muhammad Sadad menerapkan apa namanya? Jadi ketika karyawannya itu sudah sejahtera, maka mereka akan bekerja secara loyal kepada Erigo Store gitu. Jadi kalau yang saya lihat gitu, meskipun Erigo Store ini dari nama gitu tidak ada nama embel-embel syariah, akan tetapi di dalamnya sangat apa namanya, sangat kental dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti di mana yang paling penting dalam setiap kehidupan dan juga di dunia kerja terutama Erigo Store ini kepada owner Erigo Store ini kepada karyawan itu menerapkan apa itu kedisiplinan. Dimulai dari kedisiplinan beribadah. Beliau owner dari Erigo menerapkan kepada semua karyawan ketika ada waktu sholat maka seluruh kegiatan dari Erigo di stop untuk menunaikan dulu ibadah. Yang pertama itu kedisiplinan. Jadi sehingga Erigo bisa terkenal sampai ke dunia karena ya dari mulai owner hingga semua karyawan itu diterapkan kedisiplinan. Yang kedua, karyawan dari Erigo Store itu apa namanya sangat loyal. Karena apa? Karena owner Erigo ini menerapkan apa namanya jika kinerja kita baik, maka mereka akan mendapatkan bonus dari sang owner. Nah, yang ketiga, owner Erigo ini sangat dekat apa namanya sangat dekat dengan karyawan gitu. Jadi dengan karyawan itu tidak ada sekat. Jadi jadi intinya kinerja karyawan di sini sangat baik dan juga menerapkan produk-produk syariah. Mungkin seperti itu analisis dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang sudah memaparkan hasil analisis mengenai kinerja pegawai. Mungkin selanjutnya oleh Saudari Lilis mengenai kepuasan konsumen. Persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai analisis saya tentang kepuasan konsumen yang ada di perusahaan Erigo Store. Nah, dari video yang sudah saya lihat gitu, saya dapat menganalisis bahwa perusahaan Erigo Store itu sangat menomorsatukan kepuasan konsumen, di mana seperti yang kita lihat bahwa perusahaan Erigo Store ini kan sudah mendunia. Produk-produk mereka bukanlah produk-produk yang abal-abal. Jadi mereka memberikan apa ya, yang terbaik gitu untuk konsumen, dari mulai produknya, kemudian pelayanannya dan lain sebagainya gitu. Dari video yang saya lihat juga bahwasannya selama masa pandemi ini Erigo Store itu lebih fokus ke penjualan online gitu. Jadi toko-toko yang mereka miliki selama pandemi itu mereka tutup dan lebih fokus ke penjualan online. Nah, ini juga apa ya, berkesinambungan dengan adanya
kinerja 24 jam yang diterapkan di perusahaan Erigo Store. Jadi mereka membagi 4 shift di dalam 24 jam ini agar semua pesanan yang dipesan oleh konsumen ini tersedia dan terdistribusikan tepat waktu gitu. Mungkin sekian ya dari sisi atau analisis dari kepuasan konsumen. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Saudari Lilis. Mungkin yang terakhir oleh Saudara Hafiz mengenai syariah compliance untuk Erigo Store atau kepatuhan syariahnya. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alim. Di sini saya akan menjelaskan syariah compliance yang berkaitan atau menganalisis suatu perusahaan yaitu Erigo Store. Nah, berkaitan dengan syariah compliance sendiri, yang artinya adalah ketaatan bank terhadap prinsip syariah. Nah, dalam arti lain di sini syariah compliance ini ketaatan Erigo Store dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan kemajuan yang ada tadi sudah dijelaskan tentang kepuasan konsumen, kedisiplinan karyawan, serta marketingnya seperti apa. Nah, di poin keempat ini syariah compliance ini Erigo Store di balik kesuksesannya yaitu menerapkan sistem-sistem syariah gitu. Nah, yang pertama itu ada kalau dari sisi ini dulu saya ingin menjelaskan tentang syariah compliance terlebih dahulu. Di antara lainnya adalah tugas-tugasnya itu yang pertama ada bentuk sosialisasi. Jadi ketaatan dari Erigo Store adalah ketika ada suatu fatwa yang memang bisa dikembangkan pada sistem keuangan atau perbankan yang ada di Erigo Store itu akan diterapkan gitu ya, dan sudah diterapkan juga gitu. Dan selanjutnya ada audit syariah. Jadi ketika memang suatu perusahaan besar ini menerapkan sistem syariah, terkhususnya lagi audit, itu akan betul-betul mulai dari akadnya, mulai dari tujuannya, dan tugas-tugas dari setiap transaksi ataupun akad yang ada di Erigo Store sendiri. Lalu yang terakhir adalah sebagai adanya seperti halnya sistem DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi di Erigo Store ini walaupun perusahaan baju ataupun pakaian gitu ya, tapi mereka mempunyai budaya yang baik mulai dari kedisiplinan untuk beribadah sehingga melahirkan nilai-nilai kebaikan gitu di setiap karyawannya, sehingga itulah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan dari Erigo Store. Mungkin itu saja yang bisa saya analisis. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Bu Moderator. Ya, baik, terima kasih Saudara Hafiz yang telah memaparkan hasil analisisnya mengenai syariah compliance. Mungkin untuk selanjutnya dari keempat topik ini, yang pertama dari strategi marketingnya, kemudian dari kinerja pegawai, kemudian dari kepuasan konsumen, dan yang terakhir dari kepatuhan syariah ini, bisa disimpulkan bahwa analisis eksternal maupun internal yang mencakup 4 poin tersebut untuk Erigo Store, yang dapat saya simpulkan, Erigo Store ini adalah suatu brand fashion yang ternama di Indonesia, dan kebetulan untuk CEO sendiri itu yaitu Muhammad Sadat, asli orang Indonesia. Nah, Erigo Store ini suatu perusahaan yang dapat mencapai omsetnya yang tinggi karena dari manajemen pengolahannya sangat baik itu
karena emang dikelola oleh sosok Muhammad Sadat tersebut. Dan juga Ergo Story ini sangat memfokuskan terhadap kepuasan konsumen. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Saudari Lilis, kepuasan konsumen tersebut yaitu untuk sistem kerjanya sendiri selama 24 jam. 24 jam itu hanya untuk konsumen agar barang dan apa yang dipesan oleh si konsumen itu tersampaikan dengan baik. Nah, mungkin untuk yang lainnya juga dari ini sangat memperhatikan prinsip syariah terutama. Kita juga kan sudah menganalisis dari video ya dari Ibu. Nah, di sana CEO juga sangat memperhatikan dari kedisiplinan, kemudian yang terlihat itu pas waktu subuh. Jadi waktu subuh itu mereka bekerja dan juga melakukan sholat berjamaah. Mungkin dari kesuksesan dari Erigo Store tersebut sampai ke jalur internasional mungkin dari sana karena mereka bekerja selama 24 jam dan sangat memperhatikan dari segi religiusnya. Mungkin mungkin demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman yang lainnya yang ingin menambahkan, silahkan sebelum ditutup. Mungkin izin menambahkan sedikit ya. Ya, boleh. Jadi gini kawan-kawan, mungkin dari kita gitu sebagai kelompok ini yang ingin berusaha ataupun berusaha yang ingin mempunyai brand seperti kata beliau gitu di perusahaannya bahwa kita itu menjadi seorang manusia itu jangan menjadi orang yang lemah. Lemah itu seperti apa? Jadi ketika dicaci itu tidak tumbang, ketika kita dipuji itu tidak terbang. Jadi kita menjadi orang itu harus kuat karena ya namanya manusia gitu. Namanya manusia kadang ada khilaf, kadang ada salah dan juga lain sebagainya. Dan juga kita bisa meniru gitu semangat dari Muhammad Sadat gitu bahwa memang gitu dalam siklus jual beli, dalam siklus berbisnis akan ada masa di mana naik turun. Nah, beliau juga merasakan gitu rasanya di bawah gitu, rasanya merangkak gitu dari bawah. Hanya satu yang bisa kita ambil gitu, bahwa yang bertahanlah yang akan menjadi juara. Nah, untuk terus yang saya sangat sangat tersentuh gitu bahwa beliau gitu sebagai seorang owner yang pertama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius, ketika apalagi dimulai dari sholat subuh karena seperti sebuah hadis mengatakan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita bangun dan melaksanakan 2 rakaat sholat subuh, dan melaksanakan segala sesuai perintah Allah, maka segala semua yang ingin kita di dunia akan tercapai dengan mudah. Dan juga yang saya ambil pelajaran yaitu beliau selalu meminta doa restu ataupun menelepon kabar ibunya gitu. Intinya meminta doa restu kepada ibunya. Mungkin itu adalah beberapa hal-hal yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh untuk dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lainnya yang ingin menambahkan, silahkan. Atau cukup? Dari saya dicukupkan, Ibu Moderator. Ya, baik. Baik, alhamdulillah untuk sesi pemaparan hasil analisis dari brand passion Erigo, terutama dari analisis faktor internal eksternalnya, saya cukupkan.
Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.